Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada saat ini kita bertemu kembali. Ibu akan membimbing kalian pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD 009 Sangatta Utara. Mudah-mudahan pada hari ini semua sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk tahun ajaran 2020-2021 kelas 5 semester 1. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembiasaan, silahkan kalian membaca surah bagian ke-1, yaitu surah Al-Balad. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 1.1, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2.1, menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Al-Quran surah At-Tin. 3.1, memahami makna Al-Quran surah At-Tin dan dengan baik dan tartil. 4.1.1, membaca Al-Quran surah At-Tin dengan tartil. 4.1.2, menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran surah At-Tin dengan benar. Maka ada yang terakhir 4.1.3, menunjukkan hafalan Al-Quran surah At-Tin dengan lancar. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian belajar pelajaran ini, peserta didik dapat 1. Membaca surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surah At-Tin. Yang ketiga, menunjukkan hafalan Al-Quran surah At-Tin. Yang keempat, mengetahui makna Quran surah At-Tin dengan benar. Yang kelima, menulis kalimat-kalimat dalam Quran surah At-Tin. Yang keenam,
memiliki perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surah At-Tin. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan bahan ajar lewat PJJ 1. Ini adalah terhadap orang tua siswa. 1. Membimbinglah putra-putri Bapak Ibu dalam belajar dan mengerjakan tugas. Yang kedua, fasilitasi putra-putrinya dengan belajar secara daring atau online. Yang ketiga, selalu berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan pembelajaran putra-putrinya. Yang keempat, pandu putra-putrinya dalam mengisi jurnal sikap agar mereka mengisinya dengan jujur. Untuk siswa sendiri, 1. Bacalah basmalah dan berdoa sebelum belajar dengan khusyuk. 2. Isilah absen pada link yang sudah tersedia atau link absen. Yang ketiga, bacalah setiap instruksi dengan cermat dan teliti. Yang keempat, ucapkan salam terlebih dahulu ketika akan mengajukan pertanyaan pada guru. Yang kelima, gunakan bahasa yang sopan dan singkat ketika mengajukan pertanyaan melalui WA atau chat di forum Classroom. Yang keenam, bantulah teman yang belum paham pada penggunaan aplikasi. Yang ketujuh, apabila akan memegang atau membaca Al-Quran, sebaiknya berwudulah terlebih dahulu. 8. Pastikan selalu tugas kalian telah terkirim. Yang kesembilan, bacalah hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa setelah kalian selesai belajar. Yuk anak-anakku, marilah kita belajar Al-Quran Surah At-Tin. Bacalah Al-Quran Surah At-Tin dan artinya seperti berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil?
Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membaca surah At-Tin dan artinya. Sekarang di sini ada tampilan penggalan kata. Maksud dari penggalan kata ini adalah memudahkan kalian dalam menulis. Contohnya dalam surah At-Tin ayat 1 ada kata-kata wattini dan wazaitun. Jadi ada dua kata di dalam ayat 1 surah At-Tin dan seterusnya. Nanti kalian silakan belajar. Selain itu juga untuk memudahkan kalian dalam mengartikan perkata. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan ayat 1 surah At-Tin dalam kata wattini, artinya demi buah tin. Dan yang kedua wazaitun, artinya demi buah zaitun. Itu adalah sebuah contoh, nanti silakan dipraktekkan untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah tugas. Setelah kalian memperhatikan bacaan surah At-Tin secara berulang-ulang, baik melalui Al-Quran, audio visual, maupun link YouTube yang sudah diberikan oleh Ibu Guru, kemudian kirim foto atau video kegiatan kalian yang sedang membaca surah At-Tin. Nah, di sini Ibu tekankan lagi, tugasnya adalah mengirimkan video membaca surah At-Tin. Berarti belum menghafal ya, masih membaca surah At-Tin dengan artinya. Untuk selanjutnya, materi kita adalah mari menulis Al-Quran surah At-Tin. Di sini harus dapat menulis huruf Al-Quran dengan baik, karena menulis huruf Al-Quran akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit, asalkan rajin dan teliti, serta penuh kesabaran. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis buku, ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku. Perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh kalimat basmalah dan kata wattini pada surah At-Tin. Nah, di sini coba dilihat yang mana yang berada di atas garis dan yang mana yang berada di bawah garis. Contohnya huruf mim, huruf bismi, mi-nya itu di bawah, ujung apa itu namanya, ekornya ada di bawah. Huruf ro itu sudah jelas di bawah ya, hanya itu yang berada atau melewati garis. Ada dua huruf mim dan ro. Nah, di sini Ibu akan tampilkan kembali, mengingatkan kembali pelajaran di kelas 2, cara menulis huruf-huruf hijaiyah. Di sini ada huruf asli, penulisannya di awal, penulisannya di tengah, dan di akhir. Baik, Ibu berikan satu contoh, mudah-mudahan kalian mengingat kembali pelajaran yang telah beberapa tahun yang lalu. Di sini Ibu ambil contoh alif. Huruf asli itu ditulis seperti aslinya.
Nah, bagaimana cara menulis huruf alif di awal? Ternyata alif di awal tidak bisa disambung. Bagaimana cara menulis huruf alif di tengah? Nah, di situ ada huruf alif tegak dan tidak bisa juga disambung ke kalimat atau ke kata berikutnya atau huruf yang berikutnya. Di penulisan huruf di akhir, penulisan huruf alif di akhir seperti ini. Apakah anak-anakku masih ingat pelajaran yang lalu? Ada beberapa huruf dalam huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Ada 6 ya, masih ingat? Yaitu pertama huruf alif, yang kedua huruf dal, ketiga huruf zal, yang keempat huruf ro, yang kelima huruf zai, yang keenam adalah huruf waw. Perlu diperhatikan baik-baik, tetapi huruf-huruf ini semua di akhir bisa disambung. Baik anak-anakku, setelah kita belajar cara-cara menulis, sekarang tugas yang kedua adalah menulis surah At-Tin, menulis surah At-Tin ke dalam buku tulis sesuai dengan penulisan yang benar. Contohnya tadi ada yang di atas garis, huruf ada yang di atas garis dan ada huruf yang di bawah garis, memotong garis buku seperti itu. Silakan ditulis dengan benar. Nah, tugas yang ketiga, ini ada tugas yang ketiga, salin penggalan ayat-ayat berikut ini ke dalam kolom yang tersedia. Artinya kalian menulis di buku tulis apa yang ada di kolom sebelah kanan dan menulis kembali yang ada di kolom sebelah kiri. Untuk materi selanjutnya yaitu makna kandungan surah At-Tin. Nah, setelah kita belajar membaca, belajar menulis, untuk mendalami kembali surah At-Tin, maka kita harus mengetahui kandungan makna yang ada di dalam surah At-Tin. Surah ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin pada ayat yang ke-1 yang terdapat pada ayat pertama yang artinya adalah buah tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Surah termasuk golongan surah yang diturunkan di Mekah atau juga disebut atau digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surah At-Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam di Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin. Sedangkan Zaitun ialah tempat tinggalnya Nabi Isa alaihissalam di Baitul Muqaddas yang banyak ditumbuhi buah zaitun. Bukit Sinai ialah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Letaknya persis berada di luar tembok Yerusalem. Sedangkan kota Mekah yang aman ialah Mekah Al-Mukarramah. Kota ini sejak zaman jahiliyah sampai sekarang tetap terjaga dalam pemeliharaan kesuciannya. Selain itu,
Mekah adalah tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Nah, ini adalah gambar buah tin. Dan ini adalah gambar buah zaitun. Jadi antara buah tin dan zaitun berbeda bentuk. Penjelasan makna dari ayat pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, yang ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung ini mempunyai tinggi 2.285 meter. Tinggi sekali ya anak-anak. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat ini. Nah, ini adalah gambar Gunung Sinai. Kita lanjut makna ayat yang ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Lihat gambar 1,1.5 Mekah sekarang. Kota ini disebut dengan kota yang aman. Mengapa? Karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini gambar kota Mekah. Kita lanjut ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga nampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi lebih mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Makna ayat kelima.
Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan. Sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Dari ayat kelima kita ke ayat yang keenam. Di sini adalah orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Kalian semua tahu apa itu amal soleh dan bagaimana berbuat baik. Orang yang demikian itu akan selamat dari hinaan dunia dan akhirat. Nah, anak-anakku, ternyata di dunia apabila orang tidak mempunyai pengetahuan dan berilmu, maka akan dihinakan oleh Allah di dunia dan nanti sampai ke akhirat. Apa balasannya anak-anak? Orang yang beriman balasannya adalah surga. Dia mendapatkan tempat yang indah, yang enak. Sedangkan orang yang hina atau dia durhaka ataupun dia tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ia dihinakan oleh Allah. Di akhirat kelak tempatnya adalah neraka. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mendapatkan tempat yang paling indah adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, di bawah ini adalah contoh orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Gambar pertama, beribadah kepada Allah, yaitu sholat. Gambar yang kedua adalah gemar bersedekah. Yang ketiga, ikhlas menolong. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kita lanjut ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Dan ayat yang terakhir, ayat ke-8, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha mengetahui. Sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat lepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika terjadi manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa-dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Nah, demikian tadi penjelasan ayat demi ayat. Ayat ke-8 adalah penegasan bahwa perbuatan manusia baik dan buruk akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diterima langsung di dunia dan pastinya di akhirat nanti. Nah, anak-anakku sekalian,
kita masuk di bagian mari menghafal Al-Quran Surah At-Tin. Kita semua tahu tentang hadiah bagi mereka yang menghafal seluruh Al-Quran di akhirat dan di surga, yaitu derajat mereka akan naik dan perbuatan baik mereka akan dilipat gandakan. Mereka akan merasakan terhormat dengan diminta untuk membaca Al-Quran, dan orang tua mereka akan dihadiahkan mahkota. Sesungguhnya Allah itu Maha Dermawan. Nah, untuk ini kita berlatih menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat menjadi hafizoh atau penghafal Al-Quran yang akan diangkat oleh Allah derajatnya dan orang tuanya serta keluarga-keluarganya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya adalah tugas menghafal surah At-Tin seperti apa yang telah Ibu contohkan di awal. Cara membaca satu ayat demi satu ayat serta artinya, agar kelak kalian bisa membaca dengan benar dan mengetahui artinya. Nah, ini adalah sambungan ayat dari ayat 3 sampai ayat 8 dari surah At-Tin. Nah, anak-anakku sekalian, kita tadi di awal sudah ada tugas-tugas. Nah, tugas yang ini adalah tugas pengetahuan, di mana di sini kalian memilih salah satu jawaban yang benar. Ini ditulis di buku tulis. Tulislah soalnya dan memilih salah satu jawaban yang benar. Contoh nomor 1 yang ditulis, lafaz ghairu mamnun artinya adalah. Nah, di sini dipilih A, misalnya tiada putus-putusnya, berarti kalian menulis A, tiada putus-putusnya. Demikian contoh dari penulisan soal dan jawabannya agar mudah dipahami. Jangan dipisah antara soal dan jawaban. Ini hanya untuk memudahkan kalian belajar kembali. Ini soal ada 10. Ingatkan lagi anak-anakku sekalian, tugas pertama adalah membaca surah At-Tin beserta artinya di video lalu dikirimkan ke ibu. Yang kedua adalah menulis surah At-Tin. Kalian menulis di buku tulis agama Islam, lalu difoto, kirimkan ke ibu. Yang ketiga, tugas yang ketiga adalah menulis penggalan kata atau potongan ayat. Ditulis di buku tulis, lalu dikirimkan ke ibu. Yang keempat adalah menghafal surah At-Tin beserta artinya. Ini kalian video
menghafal surah At-Tin lalu dikirimkan ke ibu. Dan yang kelima, tugasnya adalah mengisi atau menjawab soal. Setelah kalian tulis di buku tulis, menulis soal dan jawabannya yang benar, lalu dikirimkan ke ibu. Jadi ada 5 ya anak-anakku sekalian tugasnya. Nanti akan ibu tentukan kapan harus dikumpulkan. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.